Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, insyaallah pada malam hari ini kita akan mempelajari materi 21 menunda kehamilan dan keluarga berencana. Sebelumnya ya, seperti biasa saya ingin mengajak teman-teman untuk baca Quran bareng-bareng walaupun teman-teman di-mute, tetap saja ya, boleh diikuti, tidak banyak juga ayatnya. Mari kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nah, kita lanjut lagi ke ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita baca ya dua ayat yang insyaallah kita bahas pada malam ini. Quran surat Al-An'am ayat 51 dan Al-Isra ayat 31. Jadi pada Quran surat Al-An'am ya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena miskin ya, karena imlaq itu sebenarnya lebih tepatnya kelaparan ya. Jadi jangan kita bunuh anak-anak kita walaupun kita sudah miskin, sudah kelaparan ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi makan kepadamu dan juga kepada mereka ya. Jadi kalau kita miskin, tetap kita tenang ya. Karena Allah yang memberi makan kepada kita dan juga mereka anak-anak kita. Di ayat berikutnya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena khasyah, karena masih takut, belum miskin ya, masih baru takut doang. Auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Berarti lagi tidak miskin ya, lagi kaya sebenarnya. Lagi kaya, cuman takut miskin, akhirnya dibunuh anak-anaknya ya. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rizki kepada mereka anak-anakmu dan juga kepadamu ya. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Di sini teman-teman ayat ini menarik sekali. Ayat yang pertama kepada orang yang sudah miskin ya, kepada orang yang sudah miskin. Orang yang sudah miskin kemudian diperintahkan pada Allah, jangan kamu bunuh anak-anakmu karena sudah miskin. Kami yang memberi makan kepadamu, kepada kamu yang sedang miskin dan juga kepada mereka. Jadi kita dibuat tenang terlebih dahulu bahwa Allah yang Maha memberi rizki ya. Kemudian di Quran surat Al-Isra 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka ya. Jadi tenang, kamu sudah sejahtera, tidak perlu khawatir miskin. Adanya mereka, kita yang beli rizki dan juga kepadamu. Jadi dibalik ya. Awalnya kalau di ayat ini sudah miskin, kita ditenangkan terlebih dahulu. Kalau yang kedua makmur ya, maka mereka ya diberi rizki terlebih dahulu baru kita. Jadi ini ayatnya dibalik ya.
yang atas nahnu narzukukum, kami yang beri makan rezeki kepadamu, baru mereka yang ini nahnu narzukuhum wa iyyakum ya. Jadi dibalik sesuai dengan posisinya ya. Gimana teman-teman yang ngerti ya? Wala taqtulu auladakum min imlaq ya, dan jangan kamu bunuh anakmu karena sudah miskin. Kamilah yang memberi makan kepadamu dan juga kepada mereka. Kalau ayat yang kedua ya, dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Berarti belum miskin, belum kelaparan ya, tapi sudah takut, aduh ada anak baru nih, takut miskin, dibunuh. Jangan ya. Nahnu narzukuhum, kita yang memberi makan rezeki kepada mereka. Disebutnya mereka dulu baru kamu. Kalau di atas kamu dulu baru mereka ya. Nanti insya Allah saya akan share video terkait ini, ceramah dari Ustadz Budi Ashari terkait yang menjelaskan fenomena seperti ini. Nah, teman-teman ya, di sini teman-teman ada salah satu fenomena yang sebenarnya keliru dalam Islam, ya, yaitu adalah fenomena keluarga kecil ya. Keluarga kecil itu yang tidak mau memiliki anak yang banyak. Jadi beda antara memberi jarak antara kakak dan adik dengan memang dari awal sudah 2 anak cukup gitu. Itu tidak, itu kesalahan yang fatal ya. Harus dilihat dari kacamata Islam. Nah, jadi dalam menunda keturunan nanti kita bedakan bahasan antara menunda karena ada uzur tertentu ya, dan ada menunda karena memang tidak mau punya keturunan lagi. Ini pembahasan yang berbeda ya. Coba saya tulis di Paint. Belum keluar. Nah, beda antara ya, yang satu tunda. Jadi kalau menunda saja ya, yang satu ini benar-benar membatasi ya. Nah, perbedaan antara menunda dan membatasi itu seperti apa? Nanti insya Allah kita bahas ya. Yang pertama teman-teman ya, kalau menunda keturunan itu berarti karena satu alasan kakak dan adik jaraknya di jarak ya. Biasanya karena ASI ya, karena faktor kesehatan, karena faktor apa namanya, supaya tidak rebutan air susu terutama ya. Karena masih bayi, masih repot harus fokus dulu. Ada juga yang membatasi ya. Jadi memang ini maksimal misalkan 2 ya. Maksimal 2. Kalau ditunda ini berarti ditunggu, misalkan tunggu beres ASI. Tunggu ASI ya. Nah, ini nanti pembahasannya beda teman-teman ya. Nah, kita membahas menunda keturunan yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Yang diharamkan adalah yang membatasi. Jadi teman-teman ya, khususnya kalau ini alasannya adalah ekonomi. Ekonomi. Nah, kalau alasannya ekonomi, membatasi maksimal 2 keturunan, apa alasannya? Supaya tetap sejahtera, supaya tidak susah memberi makan, tidak susah memberi pakaian ya, tidak susah menyekolahkan, supaya tetap kaya dan ini dan itu, supaya karena punya anak mahal dan sebagainya. Nah, ini dalam Islam ini haram. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi apa hukumnya? Membatasi keturunan maksimal 2 anak, ini hukumnya dalam Islam haram ya. Itu kalau alasannya ekonomi ya, alasannya karena takut miskin. Kenapa? Karena ayatnya jelas. Baik yang sudah miskin maupun yang belum miskin, masih kaya tapi takut miskin saja. Ini ayatnya jelas ya. Yang ayat tadi yang pertama, wala taqtulu auladakum min imlaq ya. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena sudah miskin ya. Ini dilarang kita membunuh ya. Secara majazi ya, secara
secara peribahasa ya, secara konotatifnya kita kan kalau menunda keturunannya maksimal dua anak, itu seolah kita membunuh anak-anak yang lainnya, seolah ya. Tentu tidak membunuh secara hakiki, tetapi jangan inti dari syariatnya, maqosidah syariatnya, bahwa memiliki keturunan itu insya Allah akan Allah jamin rezekinya selama ayahnya ya, selama pencari nafkahnya tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu rezekinya ya. Beda kasus kalau misalkan ayahnya tidak bertanggung jawab, ya wajar anaknya misalkan, kesusahan, kelaparan, dan sebagainya. Tapi kalau ayahnya masih mencari, masih berusaha untuk memberi rezeki ya, insya Allah nanti Allah bukakan walaupun ia sudah miskin ya, tapi tetap insya Allah rezeki hidupnya tetap Allah, berikan, Allah, mudahkan pintu-pintu rezekinya. Yang kedua, wala taqtulu auladakum min khasyata imlaq ya. Jadi karena takut miskin. Belum miskin tapi masih sekedar takut, "Aduh, sekarang saya penghasilan cuman segini nih, hidup lagi enak. Gimana kalau anak ini datang ya, anak ini lahir atau nambah anak satu lagi, nambah anak 2. Aduh saya takut, udah saya nggak mau punya keturunan lagi." Udah pas gajinya itu nggak boleh ya, itu khasyata imlaq, takut miskin. Wala taqtulu auladakum min khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya, jadi tetap Allah yang jamin rezekinya selama kita sebagai orang tuanya, khususnya ayah, mencari rezeki dari cara yang halal dan serius ya mencari rezeki, insya Allah nanti Allah mudahkan, Allah bukakan pintu-pintu rezekinya ya. Jadi baik sudah miskin, baik takut miskin, tidak boleh membatasi keturunan kalau alasannya ekonomi, teman-teman ya. Hukumnya apa? Haram. Ayatnya jelas, wala taqtulu auladakum min imlaq, wala taqtulu auladakum min khasyata imlaq. Maqosidah syariatnya supaya kita tetap tenang memiliki keturunan, selama kita mencari nafkah, insya Allah Allah penuhi kebutuhannya ya. Jadi dari materi yang pertama, apa yang haram dari menunda keturunan dan menunda kehamilan dan keluarga berencana, yang diharam hanya adalah membatasi karena ekonomi ya, karena takut miskin, itu hukumnya haram. Nah, terus bagaimana kalau kita membatasi keturunan karena alasan yang bukan selain ekonomi, alasan medis misalkan. Kata alasan medis, Bu, ibu sudah sakit ya. Kalau punya anak dikhawatirkan meninggal baik ibunya maupun anaknya, maka diminta jangan hamil lagi. Nah, kalau ini itu boleh ya, itu alasan lain, itu alasan misalkan medis ya. Kata alasan medis, kalau alasan medis itu malah boleh ya, karena untuk menyelamatkan nyawa ibunya, ya. Jadi kalau medis boleh. Aduh, saya jelek sekali gambarnya. Nah, kalau alasannya medis, maka boleh ya. Ya. Jadi kalau alasannya medis, itu boleh ya. Kalau alasan ekonomi itu haram ya. Misalkan alasannya ibu, saya pernah ketemu orang yang dia punya penyakit, sehingga kalau hamil itu sangat membahayakan bagi ibunya ya. Maka itu boleh karena alasannya sudah medis. Dibatasi ya, tidak mau punya keturunan lagi karena ibunya sudah, tidak mampu lagi hamil, dikhawatirkan akan meninggal, ketika hamil. Itu dengan alasan yang jelas itu boleh ya. Jadi memang rahimnya sudah sangat lemah, sangat berpenyakitan ya, kalau hamil lagi niscaya, rahimnya bayinya keguguran, ibunya juga terancam nyawanya, itu boleh. Tapi kalau alasan ekonomi itu haram ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sekedar menunda keturunan ya? Misalkan menunda keturunan karena tadi supaya anaknya tidak rebutan ASI misalkan ya, supaya, ketika anak pertama sedang menyusui, ibunya fokus pada anak pertama ya, anak kedua ditunda kelahirannya, ditunda kehamilannya, supaya fokus anak pertama, itu nanti hukumnya itu boleh ya. Cuman memang jangan sampai tadi alasannya karena alasan ekonomi, alasannya karena memang supaya fokus merawat bayi yang pertama ya. Bayi yang pertama masih, masih menyusui ya, masih baru banget lahir ya. Kalau hamil lagi khawatir nanti
repot ya ketika kakaknya baru usia 10 bulan misalkan, ibunya ternyata, melahirkan lagi, jadi anaknya 2 yang menyusui itu kan, agak merepotkan ya, dan nanti rebutan ASI lah, rebutan perhatian ibunya. Nah, makanya menunda keturunan itu boleh. Nah, jadi teman-teman ya, sudah kita bahas secara, hukum bagaimana membatasi keturunan. Kalau membatasi keturunan maksimal 1, 2, 3 karena alasan ekonomi hukumnya haram ya. Tapi kalau alasan medis ya, karena apa namanya, karena, ibunya kalau hamil lagi berbahaya, membahayakan kesehatan itu boleh ya. Kalau menunda keturunan khususnya supaya ini ya, menunggu ASI itu juga boleh. Atau misalkan sang ibu, misalkan menikah ketika masih kuliah, misalkan ya contohnya saya sama istri saya, karena ada uzur sedang mencari ilmu ya, ditunda dulu kehamilannya supaya nanti selesai kuliah ya atau saat sedang tugas akhir hamilnya, itu boleh ya. Tentu tujuan menundanya supaya tidak lama-lama ya, supaya, selesai, keperluan yang sekarang. Nah, teman-teman sekarang ada pertanyaan, terus bagaimana cara menunda keturunan yang dibenarkan ya? Nah, ini teman-teman kita baca hadis dari Rasulullah SAW ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud dzambi a'dzam an taj'ala lillahi niddan. Artinya pembahasannya apa? Langsung saja ya ke ininya. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Beliau menjawab, yaitu bahwa engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang telah menciptakanmu. Kemudian apa? Aku kembali bertanya, beliau menjawab, "Membunuh anak karena takut ia akan ikut makan bersamamu." Nah, ini teman-teman ya, hadisnya jelas ya. Dosa dosa apa yang paling besar? Yang pertama syirik, yang kedua membunuh anak karena takut ia akan ikut makan bersamamu ya. Ia takut ikut tinggal bersamamu di rumah, takut harus disekolahkan, takut harus dikuliahkan, takut segala macamnya. Tidak boleh ya. Karena Allah yang memberi rezeki ya. Jadi kita sebagai orang tua tenang ya. Selama kita berusaha mencari rezeki dengan benar, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu rezekinya. Kemudian apa? Aku bertanya lagi, dia menjawab bahwa kamu berzina dengan istri tetanggamu. Nah, intinya teman-teman ya, bahwa kita tidak boleh takut anak kita ikut makan bersama kita ya. Jadi, aduh, takut kalau anak 4, 5, 6, 7, nanti mereka kalau ikut makan, gimana cara ngasih makannya? Nanti gajinya nggak cukup segala macamnya. Oh, dipikirin. Nah, teman-teman, kalau kata Quran, bukan kata saya ya, saya tidak bisa menjamin rezeki teman-teman. Allah yang menjamin rezeki teman-teman. Kalau kata Quran, Allah yang akan memberi rezeki untuk anak-anaknya nanti. Asal orang tuanya mencari dengan serius, insya Allah Allah bukakan, Allah berikan, nanti akan dicukupkan supaya anak-anaknya bisa, ya tadi hidup ya, hidup layak di muka bumi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul." Ini ya, ini langsung saja artinya ya. Katakanlah sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa ya. Nah, di ayat yang lain, di ayat berikutnya, dia menentukan padanya kadar-kadar makanan penghuninya dalam 4 masa ya bagi orang-orang yang bertanya. Teman-teman, di sini Allah menciptakan bumi dalam 2 masa ya. Allah menciptakan bumi dalam 2 masa. Menciptakan dan dia memberkahi dan menentukan padanya kadar makanannya dalam 4 masa. Jadi, setelah Allah menciptakan bumi dalam 2 masa, kemudian Allah memastikan di bumi itu selalu cukup rezeki bagi manusia, itu dalam 4 masa. Jadi Masya Allah, proses Allah menyiapkan bumi supaya selalu cukup rezeki bagi manusia, itu 2 kali dari lama menciptakan buminya itu sendiri, teman-teman ya. Ini Masya Allah teman-teman, ini adalah, apa namanya, gambaran besar buat kita ya, bahwa sedemikian Allah memastikan kepada kita bahwa rezeki itu sudah Allah jamin, ya. Rezeki itu sudah Allah jamin, Allah menciptakan buminya dalam 2 masa,
menciptakan padanya kadar makanan-makanannya untuk penghuninya dalam 4 masa. Jadi tidak perlu khawatir nanti, keturunan kita itu kurang makan. Kenapa? Karena Allah jamin rezekinya di banyak ayat dalam Quran ya. Allah menjaminnya semuanya Allah berikan rezeki, bahkan hewan yang melata sekalipun Allah jamin rezekinya ya. Kita sudah bahas ya ayat ini, ayat itu ya. Kalau ayat-ayat ini tidak bisa membuat teman-teman yakin, ayat mana lagi yang harus diberikan ya. Jadi Masya Allah ya teman-teman ya, bumi yang kita tempati ini Allah ciptakan dalam 2 masa, tetapi memastikan apa namanya, makanannya sedia itu tetap dalam, 4 masa ya, cukup memastikan makanan di bumi ini cukup untuk manusia, untuk penghuninya itu 4 masa, 2 kali ya. Nah teman-teman, Masya Allah ya, kalau misalkan kita lihat, "Wah Ustadz tapi kan di bumi ini udah padat Ustadz, lihat Jakarta ada 10 jutaan penduduknya, Jakarta dan sekitarnya," gitu kan. Jakarta sekitarnya bahkan 30 juta kalau tidak salah ya, Jabodetabek punjur itu ya, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Puncak, Cianjur, segala macam, itu, katanya 30 juta. Itu gimana cara ngasih makannya? Nah, Masya Allah teman-teman ya, intinya bumi Allah itu luas, bumi Allah itu luas. Kalau kita semua ngumpul di Jakarta ya, misalkan satu dunia ngumpul di Jakarta, tentu itu bukan hal yang, baik ya. Tapi apa kata Allah dalam Quran, "Fantashiru fil ard", menyebarlah kamu di muka bumi. Jadi kita tuh harus banyak merantau juga nanti ketika mencari rezeki supaya Allah bukakan di mana rezeki yang paling, baik untuk kita ya. Di Quran surat Al-Jumu'ah ya, "Fantashiru fil ard". Nah nah sekarang teknis menunda kehamilan yang dibenarkan itu seperti apa? Nah teman-teman ketika, nanti teman-teman menunda kehamilan ya, kan ada banyak alat tuh, ada IUD, ada ya macam-macam alat yang tidak perlu saya sebutkan, tidak enak juga menyebutkannya. Nah, ini teman-teman yang disarankan itu adalah sesuai hadis itu namanya azl. Azal. Azal itu kalau bahasa saya itu disuntikan di luar rahim ya. Jadi ketika suami istri sedang berjima, maka nanti suaminya menyuntikannya tidak di dalam rahim, tapi di luar rahim ya. Nah, dengan azal ini, memang tidak sebegitu ini ya, tidak sebegitu menyenangkan dibandingkan dengan tidak azal, tapi inilah yang benarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh umatnya melakukan azal ya. Dan ini insya Allah teman-teman lebih baik daripada alat-alat yang lain yang kita khawatir nanti apalagi yang berbau ini ya kimiawi ya. Hormon ini ditekan lah, hormon itu ditekan lah. Saya tidak tahu ya, saya bukan tenaga medis, cuman saya khawatir, kita overdosis ya sebagai penggunanya karena, itu kan alat-alat ada, apa namanya, zat-zat kimia, ada ini ya, ada resikonya juga ya. Atau alat-alat juga secara fisik mungkin takutnya berbahaya ya, tidak steril, tidak misalkan, pelepasan yang tidak hati-hati itu juga bisa nanti sampai berdarah-darah dan bahkan meninggal, teman-teman. Saya punya Ibu saya pernah bercerita ya bahwa dia tahu cerita orang yang kalau waktu melepas alat kontrasepsi ternyata sampai luka dan nauzubillahnya sampai meninggal. Ibu dari teman ibu saya kalau nggak salah. Iya, jadi ibunya teman ibu saya sampai seperti itu. Nah, jadi memang yang paling aman sesuai dengan hadis Rasulullah itu azl ya, atau disuntikan di luar rahim, khususnya ketika tadi ya, ketika anaknya baru lahir, masih bayi, supaya tidak rebutan air susu selama masa menyusui, ibunya menunda kehamilan dulu sampai bayinya mungkin agak setahun 2 tahun udah gede ya, udah nggak begitu menyusui lagi, baru nanti bisa hamil lagi. Atau teman-teman ada cara lain, itu istilahnya itu sistem kalender, teman-teman. Ini juga aman. Jadi teman-teman tahu kan kalau perempuan itu masa suburnya paling hanya 2 hari aja ya. Paling hanya 2 hari aja di antara hari ke-13, 14, 15, dari hari pertama haid ya. Teman-teman di sini yang perempuan
tahu siklus haid kan? Dihitung hari pertama haid tanggal berapa. Nah, nanti 13, 14, 15 hari dari hari pertama haid itu biasanya masa subur ya, perempuan di masa subur lebih bergairah, lebih mukanya merah ya, lebih semangat, badannya juga sedikit lebih panas ya. Eee, dan segala macamnya lebih tertarik dengan laki-laki ya, di masa-masa subur ya, di hari 13, 14, 15. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menunda keturunan, itu bisa pakai sistem kalender ya. Jadi, nanti berhubungannya di, sebelum hari ke-10 misalkan ya, beres haid hari ke-7, berarti 7 sampai 10 itu biasanya tidak akan, hamil, atau misalkan hari setelah hari ke-18 misalkan, 18 sampai hari 28 itu juga biasanya tidak akan hamil karena sudah lewat masa suburnya. Jadi penting juga teman-teman ya, buat mengetahui masa subur supaya, bagi yang ingin hamil supaya nanti memanfaatkan masa suburnya ya di hari 13, 14, 15 dan supaya ingin tidak hamil dulu karena misalkan masih menyusui, mmm, menghindari hari 13, 14, 15. Nah teman-teman ya tadi ya, untuk yang segera ingin, hamil silahkan ya, hindari supaya tidak gemuk, supaya tidak apa dan sebagainya. Nah teman-teman alat kontrasepsi tadi ya ada yang, pakai apa tadi, pakai karet lah, pakai besi ya, pakai, apa, cairan, atau pakai pil, pakai suntikan segala macam. Ini teman-teman memang ada resikonya ya dibandingkan dengan sistem azal, dibandingkan dengan sistem kalender. Alat-alat seperti ini ada resikonya, khususnya misalkan yang terkait dengan fisik ya, itu kalau tidak dipasang dengan hati-hati, itu bisa merusak ya. Atau misalkan dengan pil, dengan suntikan, kalau misalkan overdosis itu takutnya mengganggu hormon ya, nanti malah tidak subur terus-terusan. Nah, makanya saya sangat sarankan ya, kalau teman-teman ngerti ilmunya silahkan ya, dipelajari seperti apa alat kontrasepsi itu. Tapi kalau saya, 2 ini yang jelas-jelas, aman sekali ya, terutama yang Rasulullah sarankan itu azal ya, atau suntik di luar rahim. Sehingga walaupun di masa subur tetap insya Allah aman. Nah teman-teman ya, mudah-mudahan di sini kita tidak ada lagi yang khawatir memiliki keturunan banyak, ya. Karena memiliki keturunan banyak, insya Allah ya, Allah yang bukakan pintu rezeki-rezekinya. Atau misalkan ada teman-teman yang merawat anak yatim ya, baik dari keluarga dekat, baik dari keluarga jauh ya. Insya Allah Allah bukakan pintu-pintu rezekinya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka di Quran surat Al-Isra ayat 31 atau di sini nahnu narzuqukum wa iyyahum ya. Jadi Allah bolak-balik ayatnya di sini ya. Kami yang memberi makan kepada kamu dan juga kepada mereka. Ini buat orang yang sudah miskin. Atau nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang beri makan rezeki kepada mereka, jadi mereka dulu, wa iyyakum dan juga kepadamu. Ini buat mereka yang takut miskin. Baik teman-teman yang mau bertanya silahkan. Waktunya sedikit lagi. Kalau mau bertanya cepat ya supaya ini Zoom-nya kan maksimal 40 menit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika menunda kehamilan karena status si istri masih kuliah bagaimana? Itu saya pernah pelajari, itu statusnya boleh ya. Selama memang kuliahnya itu, ya tentu bukan kuliah yang lama ya, dalam arti bukan kuliah yang 10 tahun, 20 tahun, bukan ya. Tapi kuliah yang misalkan setahun, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu masih wajar ya menundanya. Dan memang baiknya tidak dibuat lama-lama ya. Cuma kalau misalnya istri masih menghafalkan Quran, masih kuliah ya, ingin fokus dulu mencari ilmu, apalagi ilmu syariat yang dipelajarinya, ilmu Islam, maka itu boleh ya menunda kehamilan tadi dengan azal atau sistem kalender. Tapi nanti kalau istri misalkan sudah tugas akhir, sebentar lagi wisuda ya, itu segera sebaiknya cepat memiliki keturunan ya supaya segera dapat ada buah hati di rumah ya. Situasi yang bagaimana harus kita maklumi ketika istri untuk menunda hamil. Tadi ketika istri misalkan sudah punya anak bayi ya, baru baru anak lahir bayi atau misalkan istri sakit,
Istri sakit, kalau secara medis istri sakit sehingga kalau punya anak memberatkan, membahayakan kesehatan ya, sakit maaf ya, ada yang kanker sehingga rahimnya diangkat, itu jelas nggak boleh hamil ya. Ya kan, rahimnya juga udah nggak ada lagian, gimana mau hamil? Terus misalkan ada istri yang, kena penyakit apalagi, apa, misalkan thalassemia setahu saya yang, selalu nanti, merasa kurang darah ya, atau penyakit apapun itu yang kalau hamil itu membahayakan, itu boleh tidak ya. Jadi ketika istri tadi ya, anaknya masih bayi, masih baru banget lahir menyusui, itu boleh atau istrinya tadi misalkan sedang secara medis sakit-sakitan itu silahkan menunda. Tapi kalau anaknya sudah dewasa ya, istri juga sudah tidak menyusui, badan sehat ya, silakan baiknya, untuk hamil lagi. Ini ada pertanyaan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz ingin bertanya, jika memberi jarak kehamilan antara anak ke-1 dengan anak kedua dan selanjutnya karena ingin mendidik anak sepenuhnya dengan cara yang terbaik, apakah hal tersebut diperbolehkan? Apakah ada ketentuan rentang waktu untuk jaraknya? Terima kasih. Nah, untuk ini teman-teman ya, salah satu bentuk pendidikan pada anak adalah teman-teman gini, ada anak yang dia itu ketika, kakak adiknya dekat ya, kakak adiknya dekat, itu anak jadi belajar mandiri. Kenapa? Karena kan ibu perhatiannya pecah ya, ibu perhatiannya pecah sehingga anaknya lahir, misalkan, maaf, anak-anak misalkan kembar ya, kembar 2, kembar 3. Yang kembar itu biasanya hidupnya bisa lebih mandiri dan saling bekerja sama. Kenapa? Karena ada kakak atau adiknya atau kembarannya, sehingga dia belajar lebih mandiri. Ayah ibunya tidak fokus pada dia saja, tapi pada kembarannya juga, kakak adiknya. Ini juga bentuk pendidikan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan, khawatir, ingin mendidik anaknya sebaik-baiknya, justru Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan yatim ya, kemudian dititipkan pada Abu Thalib. Abu Thalib anaknya banyak. Abu Thalib anaknya banyak, bahkan Abu Thalib miskin. Seringkali makanannya tidak cukup untuk diberikan pada, Rasulullah. Maksudnya makanannya pas gitu ya buat, anak-anaknya, sehingga Rasulullah kadang suka malu kalau ikut makan ya. Nah, ini teman-teman adalah bentuk pendidikan. Lihat Rasulullah menjadi pribadi yang mandiri ya. Ini saya ingin bilang bahwa untuk jarak karena pendidikan, baiknya ini ya, yang aman menurut saya ya ketika anak pertama beres menyusui, segera hamil lagi, ya. Misalkan anak pertama beres menyusui usia 1,5 tahun atau 2 tahun, nah itu udah cukup, silakan segera hamil lagi ya. Misalkan, anaknya setahun sudah masih menyusui tapi sudah tidak banyak menyusui ya, sudah sedikit-sedikit menyusui, sudah tidak serutin waktu dulu. Sudah disubstitusi sama, misalkan sama bubur bayi, sama, sama nasi, sama buah, itu silahkan ibunya bisa hamil lagi ya, sudah tidak rebutan air susu dengan anak-anaknya. Jadi mungkin menurut saya 2 tahun, 3 tahun rentang jarak itu sudah cukup ya untuk menjaga air susu ya. Dan kalau untuk pendidikan tidak perlu khawatir ya, karena insya Allah anak dengan punya kakak, punya adik ya, dia belajar mandiri teman-teman ya. Karena kan nggak mungkin dia rebutan perhatian dengan orang tuanya. Apalagi kalau punya kakak atau adik ya, jadi dia lebih lebih dewasa, mendewasakan dirinya. Anak kalau dimanja, ya sampai besar akan manja ya. Tapi kalau anak dari kecil diajak mandiri, diajak dewasa, maka dia bisa dewasa dan mandiri di usia yang masih muda, teman-teman. Teman-teman pernah lihat nggak, ada teman-teman kita yang sampai kuliah dimanjakan, sehingga benar-benar aja kuliah itu manja ya, nggak inilah, nggak pada usianya dia manja seperti itu ya. Tapi ada anak dari SD naik angkot sendiri ya, kemudian, dia belajar, ke sekolah sendiri, belajar, mengerjakan sesuatu sendiri, bahkan dari SMP misalkan sudah mengurus pakaiannya, cuciannya ya, sehingga dia mandiri dari kecil ya. Dari kecil di pondokan. Di pondok kan nggak mungkin dia manja-manja ya, ini di pondok dia hidup mandiri, dewasa ya, sehingga bisa, tidak bergantung dengan orang tuanya. Itu kan sebenarnya yang kita harapkan ya. Kalau anak dari kecil di rumah ya, kemudian dimanjakan semua makannya, pakaiannya, hidupnya kita yang urus, kita yang atur, ini sebenarnya dikhawatirkan malah akan membuatnya menjadi manja. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi kalau menunda keturunan, boleh, apalagi alasannya karena ASI ya,
Tapi kalau membatasi maksimal 2, alasannya karena ekonomi itu haram, tapi kalau alasannya karena medis ya, itu boleh ya, malah jadi harus ya, darurat karena ibunya harus kita selamatkan nyawanya. Ingat apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kami yang memberi makan mereka dan juga kamu. Di ayat yang lain, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kami yang beri makan kepadamu dan juga kepada mereka atau anak-anakmu. Baik, karena waktunya habis teman-teman ya, sudah mau mati Zoom-nya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau mau tanya jawab di grup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya malam ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat seperti biasa.